Universitas MDP memiliki tagline Kampus Inovasi, terus melakukan inovasi untuk selalu berkontribusi kepada masyarakat. Universitas MDP kembali mempersembahkan nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Tugas pembelajaran pendidikan Pancasila. Tak pernah terbayangkan di pikiran kita bahwa akan ada saatnya ketika murid dilarang untuk belajar di sekolah, pergi keluar rumah bersama masker di wajah. ada larangan untuk kita berkumpul bersama. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Warga Depok yang berusia 31 tahun. Dua warga negara yang terjangkit kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.877 orang menjadi lebih dari 155.000 orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan meliburkan seluruh sekolah di DKI Jakarta. Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 demi memutus rantai penularan virus corona. Dengan adanya larangan yang berlaku masyarakat darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, terjadi penambahan 7.725 kasus baru sehingga total positif COVID-19 di tanah air kini sudah menembus 1.877.050 kasus. Pasien sembuh bertambah 5.883 orang dan total pasien sembuh saat ini berjumlah 1 juta. Namun tanpa kita sadari, 2 tahun sudah berlalu. dan keadaan itu sudah menjadi norma baru. Baik, kita akan mulai. Sudah waktunya sekarang. Minta kesediaan Asep Irmawan. Ya, berdoa dulu untuk kita semua. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan Pancasila pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh saya, Asep Irmawan, yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang baik dan berikan pula kami kemampuan untuk memahami dan menerapkan ilmu tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah rezeki kami, berkah kami, dan nafkah kami. Lindungilah kami dari berbagai penyakit dan mara bahaya, serta semoga kondisi pandemi ini cepat berlalu sehingga kondisi dapat kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih, Asep. Sama-sama Pak. Ya. Mengawali semua kegiatan dengan doa, karena Tuhan selalu mendengar dan menolong umatnya. Halo? Tante nggak apa-apa kan? Yang lain gimana? Sekarang Tante tenang-tenang aja. Tuhan tuh pasti menjaga umat-umatnya. Sekarang kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan Om sama Oma. Tante harus percaya Tuhan tuh pasti menjaga anak-anak
terus merhatiin kesehatan tante, keselamatan tante juga. Ya, kalau ada apa-apa tante langsung kabarin. Nanti aku bakal kasih tahu yang lain juga. Nanti biar yang lain juga untuk ikut berdoa untuk tante ya. Oke. Tetap teguh dan sabar dalam menghadapi segala cobaan dan percaya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan untuk melewati masa pandemi ini. Kok ada pengumuman mahasiswa wajib vaksin ya? Sudah mau kuliah offline kah? Harus segera cepet-cepet daftar vaksin ini mah. Mau pergi vaksinasi? Di puskesmas kita ini jadwalnya kan udah dibuka kemarin. Sebenarnya mudah cari tiket vaksinasi gratis, soalnya kan pemerintah kita udah berusaha membantu seluruh masyarakat Indonesia agar bisa divaksin. Kalau di luar negeri malahan ada yang harus bayar, mana itu mahal lagi. Mau ikut nggak? Gratis kok, daftarnya juga mudah. Vaksinasi itu jangan ditunda-tunda, mungkin ada yang dekat, kenapa enggak? Vaksin itu efektif loh untuk memperkuat tubuh dari virus corona. Nanti kalau udah kena, nanti nangis lagi. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Bye. Setiap manusia haruslah saling mengkhawatirkan satu sama lain dan saling membantu dalam keadaan senang maupun susah. Kalian tahu nggak kita bakal kuliah tatap muka bentar lagi? Banyak dosen bilang sih mulainya semester depan gitu, habis libur UAS. Iya kan? Emangnya nggak bakal direbut polisi gitu? Enggak lah, kan soalnya kan presiden sudah mengizinkan, ditambah kasus corona kan sudah nggak separah kayak dulu lagi pas kegiatan PPKM gitu. Jadi kegiatan tatap muka sudah boleh dimulai lagi, tapi harus ada syaratnya. Apaan syaratnya? Kalau syaratnya ribet, ya enakan kuliah online aja. Syaratnya sih kalau nggak salah, pertama siswa itu nggak boleh dalam keadaan sakit gitu. Siswanya jadi harus dalam keadaan sehat walafiat gitu, nggak boleh demam, pusing, flu. Dan yang kedua itu wajib mengikuti protokol kesehatan. Jadi siswa harus cuci tangan sebelum masuk ke wilayah sekolah. Habis itu memakai masker, kalau nggak face shield. Yang ketiga itu tetap membatasi kontak fisik dan menjaga jarak. Jadi siswa nggak boleh berkeluyuran di lingkungan sekolah, tetap dalam kelas gitu sampai pelajaran selesai. Syaratnya standar sama kayak kalau kita pengen pergi gitu keluar kota atau mana. Oke. Yang penting keadaan kita mulai bisa normal lagi kayak dulu. Tapi kenapa aku ngerasa Indonesia agak lambat ngurusin corona ya? Soalnya di negara lain mereka udah bisa normal duluan. Ya emang beda gitu cara kita, negara kita ini mengatasi corona gitu. Karena kan kita nggak ada namanya lockdown gitu. Loh, bukannya PPKM itu lockdown ya? PPKM beda sama lockdown. Kalau lockdown itu mengharuskan suatu negara untuk menghentikan segala kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan kalau PPKM itu masih memperbolehkan masyarakatnya untuk beraktivitas dengan syarat-syarat yang diberikan pemerintah gitu. Iya, karena lockdown mengharuskan menghentikan kegiatan ekonomi, takutnya rakyat Indonesia sulit mencari nafkah atau keuangan gitu, yang bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan ekonomi di negara kita ini. Kalau udah begitu kan udah tambah parah dari keadaan negara kita ini. Nah, bener. Kalau ekonomi udah lumpuh kan, masyarakat pasti protes. Habis itu nyalain pemerintah. Ya ujung-ujungnya timbul demo, kerusuhan, sama pemberontakan di mana-mana kan. Yang akibatkan pemerintahan pasti ambruk dan negara ini nambah kacau. Ih, serem juga kalau kita dipaksa lockdown gitu. Itu
itulah kenapa pemerintah lebih milih menerapkan PPKM itu daripada lockdown. Yang mana itu aktivitas yang bisa dilakukan secara daring atau work from home, dan aktivitas yang harus bekerja di luar rumah harus menerapkan 5M. Iya, mencuci tangan kan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sama mengurangi mobilitas. Kalau menerapkan 5M itu penyebaran corona diharapkan bisa terhambat dan masyarakat tetap bisa beraktivitas untuk mencari nafkah. Kalau kita kan perekonomian Indonesia kan tetap jalan walaupun nggak lancar-lancar amat kayak gitu. Memang masih banyak masyarakat yang kesulitan saat PPKM ini ekonominya. Makanya pemerintah itu memberikan bantuan sosial atau bansos gitu ke rakyat yang membutuhkan. Iya, ini juga lah Indonesia lama mengatasi corona juga karena Indonesia kan kita tahu negara kepulauan kan, negara besar dengan 250 juta penduduk, peringkat keempat dengan negara peringkat keempat terbanyak kan. Ya kalau mau cepat ya otomatis harus divaksin galau. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin kan, pemerintah sekarang kan lagi banyak memberikan program vaksin gratis kan. Itu pun biar kita bisa cepat proses menghentikan corona nih. Oh gitu ya, kemudian juga aku vaksin gratis. Tapi memangnya perlu berapa orang buat bisa langsung normal lagi? Ya harus semuanya, karena sekarang sih katanya udah 68 juta orang yang divaksin, dan targetnya sih akhir tahun 70%. Orang Indonesia harus sudah divaksin dosis pertama. 68 juta orang tuh udah masuk gede loh. Aku lihat di berita kalau nggak salah pas G20 Health Minister meeting di Roma, Italia tuh katanya tuh Indonesia tuh banyak dapat pujian dia tuh. Soalnya karena Indonesia ini udah lockdown, kita nih tetap bisa menanggapi corona gitu tuh. Tingkat vaksinasinya juga lebih cepat kan dari yang lain, sama tingkat kematian juga lebih rendah dari negara lain. Iya kan, keren banget sampai dapat ujian. Indonesia gitu loh. Bersama kita jaga negeri agar kita mampu bertahan dan melewati masa pandemi ini. Kota Palembang resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 untuk menekan angka lonjakan kasus COVID-19. PPKM level 4 ini akan berlangsung hingga 8 Agustus 2021. Sebelumnya Palembang menerapkan PPKM level 3. Aturan PPKM level 4 di Palembang. PPKM lagi. Salah satunya tidak ada batas waktu usaha. Kapan sih corona hilangnya? Kan bosen di rumah terus. Baik, terima kasih. Kita boleh ya mengakhirinya. Sampai jumpa minggu depan. Dan kalau ada pertanyaan dan sebagainya silakan lewat WA. Baik, selamat siang semuanya. Ya Pak, terima kasih. Halo Gin, lagi ngapain? Lagi nelfon. Serius, aku lagi bosan banget nih di rumah terus. Sama nih aku juga. Ngumpul yuk, kita kan udah lama gak pernah ngumpul lagi. Kan lagi PPKM, mana boleh ngumpul-ngumpul. Emang gak malek apa di rumah terus? Ya mau gimana lagi, kita kan lagi PPKM. Sekali-sekali gak apa-apa lah. Orang kayak kamu nih yang bikin corona seneng. Sabar aja dulu, ini kan demi menahan penyebaran corona. Ya kan kita pakai masker, terus gak ngumpul di tempat yang rame juga. Tujuan utama PPKM kan meminimalisir kegiatan di luar rumah yang gak penting-penting banget. Ya contohnya ngumpul termasuk sih. Oke deh, tapi nanti kalau udah selesai ikut ngumpul ya. Siap-siap, doain aja ya corona cepet hilangnya, jadi bisa bebas ngumpul-ngumpul kayak dulu. Amin. Dah.